Layanan pengecekan itu hanya 1 hari, beda-beda. Layanan pengukuran 18 hari. Ya, ya, ada berbagai macam. Sejauh ini bisa menekan angka pungli itu kira-kira berapa persen? Pertanyaannya ngaco juga ya. Berapa persen? Karena kita nggak ada data jumlah total yang dipungli berapa nih. Ya, pasti sudah terjadi transparansi itu, Pak. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewer Ngaco Ngobrolan Indoposko. Hari ini saya akan ngobrol ringan dengan Bapak Kepala Badan Pertamanan Nasional DKI Jakarta di tempat yang sangat luar biasa sekali, yaitu di kantor Kanwil BPN DKI Jakarta, dan ngobrol ringan dengan Bapak yang luar biasa sekali. Terima kasih. Dengan Bapak Dwi Budi Martono. Terima kasih Mas Arma. Jadi kita ngobrol-ngobrol ringan aja Pak. Ini siap, terima kasih. Bisa dilepas Pak ininya karena kita Baik. sudah berjarak. Ini Baik. apa sih jarak, ambil jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Bisa diceritain Pak tentang Kanwil BPN DKI Jakarta saat ini seperti apa ininya? Baik, terima kasih pertama-tama kedatangannya, dan viewer terima kasih kesempatannya. Kanwil BPN itu instansi vertikal di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, dan kita mempunyai 6 kantor pertanahan di setiap kota, kayak di barat, timur, utara, selatan maupun pusat. Termasuk Pulau Seribu. Termasuk Pulau Seribu masuk di Kota Administrasi Jakarta Utara, Mas Arman. Ya, dan itu melayani untuk mencatat hampir 2 juta, mungkin sekarang lebih 2 juta bidang tanah masyarakat Jakarta. Itu tugas utama kita. Jadi mungkin harta yang paling berharga ya Mas Arman kalau tanah itu. Nah, itu merupakan tugas kita. Jangan sampai tidak tercatat. Kira-kira begitu Pak. Jadi tugas kita mencatat itu. Saat ini kan masih proses pandemi COVID-19. Ya. Mungkin ada tantangan tersendiri dari Pasti. jajaran Kanwil BPN Ya. DKI Jakarta. Seperti apa yang bisa disampaikan Pak untuk apa sih menjalankan sesuai tupoksinya di tengah pandemi COVID-19. Mas Arman, pandemi ini kan belum pernah ada dalam sejarah kita ya dalam melayani masyarakat ya. Ini betul-betul membuat kita kemarin agak sedikit ini nih. Tapi rasanya seluruh pelayanan ya, nggak hanya di BPN, ketika awal 2020 sampai dengan sekarang kita harus di situasi yang benar-benar baru, benar-benar berbeda. Namun karena tanah merupakan hajat hidup orang banyak, dan itu merupakan urgensinya sangat tinggi bagi layanan masyarakat DKI, maka baik kami maupun masyarakat sendiri harus bisa bertransformasi begitu ya. Tapi untung kita sama-sama punya teknologi yang akhirnya pandemi ini malah mengajari kita untuk supaya lebih familiar dengan teknologi-teknologi yang tadinya baru kita perkenalkan. Tapi mungkin efek pandemi ini Mas Arman itu jadi malah lebih intens kita pakai. Ya, misalnya layanan-layanan elektronik itu beberapa sudah sangat mengurangi antrian-antrian yang ada di kantor pertanahan. Nah, itu hal yang menjadi pelajaran berharga di pandemi ini, Mas. Ya. Menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan. Betul. Betul. Ada kendala selama ini, selama masa-masa pandemi ini? Ya, kendala tentu ada. Ya, karena beberapa informasi pertanahan, terutama hal yang sifatnya mandatori yang harus ada, itu kadang-kadang ada yang perlu dijelaskan secara langsung. Nah, ini memang terpaksa beberapa layanan harus bertemu, namun tetap memakai
protokol kesehatan. Jadi setiap masuk ke loket itu harus bawa ini, Mas Arman. Masker, ya. Selain masker juga bahwa dia bebas dari COVID, antigen. Ya, gitu. Ada beberapa yang harus tatap muka itu, contohnya seperti apa Pak ini layanannya? Misalnya pengukuran atau apa gitu? Nah, pengukuran juga. Pengukuran kan nggak bisa kita laksanakan secara virtual ya. Jadi kita harus menyentuh tanah itu. Itu harus ketemu. Dan itu kawan-kawan BPN itu harus ditunjukkan tanahnya. Bukan BPN yang tahu mencari, tapi ditunjukkan. Itu kan harus bertemu. Dan kemudian ketika menetapkan batas yang akan diukur itu, Mas Arman, itu harus ada kesepakatan dengan yang bersebelahan. Nah, kalau belum ada, kita juga harus bertemu tuh. Tapi ini bisa bisa didahului oleh customer kita. Kalaulah sebelumnya sudah bisa mendapatkan agreement dengan tetangganya, ini sudah bisa dipakai. Namun ketemu dengan penunjuk batas, dengan pemohon ini, pemegang hak ini, tetap wajib ada ketika kita mengukur itu, Mas Arman. Berarti orang sudah ada deal dulu Pak ya, sebelum ketemu itu ya. Untuk batas ya, iya, untuk penetapan batas itu perlu ada agreement. Jadi dengan batas utara siapa itu harus ada agreement. Dengan batas timur siapa, dengan batas barat siapa itu harus ada kesepakatan yang harus ada tanda tangannya. Itu yang kita sebut sebagai kontradiktur delimitasi. Itu harus ada. Tapi untuk pelayanan sejauh ini dengan tengah pandemi tidak ada masalah. Maksudnya pelayanan tetap diberikan kepada masyarakat seperti biasa. Ya, tetap. Jadi semua layanan tetap bisa berjalan walaupun secara statistik kemarin di akhir tahun itu ada penurunan ya, namun sekarang sudah naik lagi. Ya, karena kan tahun lalu posisi pandemi sudah sangat tinggi sekali. Tinggi sekali. Dan ya. Mungkin batasan kota jumlah karyawan atau staf yang datang juga nggak semuanya datang ke kantor kan. Benar, dan gitu. Gini Mas Arman, malah ada beberapa kawan-kawan di ATR BPN ini yang terkena. Ya, jadi cukup banyak. Ya, namanya pandemi. Termasuk saya. Saya juga sempat kena. Mengalami juga. Ya, karena kita kan harus bertemu dengan berbagai macam kalangan yang kita tidak tahu dan akhirnya harus terpapar. Tapi ya nggak apa-apa, karena memang ya harus kita jalani dan alhamdulillah semua bisa bisa pulih kembali. Dan alhamdulillah semuanya sehat kembali. Ya, alhamdulillah. Tapi ada beberapa yang meninggal. Oh, ya. Kondisi imunnya yang agak terbatas. Ya, ada komorbid yang dia punya. Ini dengan sesuai dengan janji kampanye Pak Presiden Joko Widodo waktu itu kan dia ingin membuat sertifikat gratis untuk masyarakat. Hingga awal Mei ini kan data yang sudah terdata di Kementerian ATR dan BPN itu sekitar 1 juta lebih sertifikat gratis yang diberikan oleh masyarakat. Nah, saya juga perlu tahu nih gimana untuk program sertifikat ini di Kanwil DKI seperti apa? Jadi itu program luar biasa yang juga belum pernah ada. Ya, saya ini se-Indonesia dulu ya. Jadi se-Indonesia itu Pak Presiden Jokowi melihat bahwa kemampuan produksi dari ATR BPN per tahun itu hanya 500.000 sampai 900.000 gitu. Nah, kalau jumlah bidang tanah di Indonesia ini seluruhnya 136 juta, mungkin 100 tahun lebih baru selesai. 1 abad. Ya, 1 abad baru selesai. Nah, itulah maka Presiden mengintroduce untuk PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nah, kemudian benar 2017 itu kita mampu 7 juta. 2018 mampu 9 juta dan selanjutnya 10 juta. Dan sekarang kemarin karena pandemi kita agak turun sekitar 9 juta. Nah, tapi jauh di atas tadinya. Tadinya kan hanya 500.000. Nah, dengan ini mudah-mudahan 2025 itu sudah selesai seluruh Indonesia. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana dengan DKI? DKI itu ada sekitar 2.100.000 SPPT tercatat. Jadi kira-kira jumlah bidang tanahnya juga sebanyak itu.
Nah, namun mayoritas sudah bersertifikat. Nah, tahun 2017, 2018, 2019 totalnya hampir 600.000 sertifikat dari program PTSL. Jadi sudah cukup banyak. Namun juga masih menyisakan beberapa masalah yang karena masalah. Jadi Masalah gitu. jadi karena di situ ternyata ada klaim beberapa pihak yang di PTSL namanya K2. Oh, K2 di PTSL itu ada 4 kategori, Mas Arman. K1 itu kalau memang eligible bisa diterbitkan sertifikat, kita terbitkan sertifikat. Kalau bermasalah K2. Kalau dia belum memenuhi syarat K3. Kalau di situ sudah bersertifikat K4. Jadi seluruhnya kita daftar dalam 4 klaster ini. Klasifikasinya seperti itu. Klasifikasinya semacam itu. Dan yang sudah kita bagikan sekitar 500 ribuan K1 yang ke masyarakat. Namun ada sekitar sekarang ini masih sekitar 50 ribuan yang belum kita bagi karena tadi masih ada klaim dari pihak lain. K2, K3. Ya, itu. Itu yang harus lebih berhati-hati karena DKI ini ternyata permasalahan pertanahan yang ngeklaim banyak. Mungkin seperti megacity yang lain, urbanisasi ini kan banyak sekali ya. Urbanisasi ini kemudian masuk ke tanah-tanah yang sebenarnya aset orang lain. Bisa orang, perorangan, bisa badan hukum, bisa BUMN, BUMD, atau bisa pemerintah pusat yang belum dimanfaatkan. Masuklah ini urban ini. Bertahun-tahun. Nah, bisa lebih dari 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Nah, ketika PTSL kan kita ukur semua ini. Iya. Namun ketika di kantor loh, kok ini ada ternyata aset orang. Nah, ini ribuan. Hampir 50.000. Itu yang sekarang menjadi PR kita untuk satu persatu setiap kantor pertanahan memetakan ini masalahnya apa, ini masalahnya apa. Namun demikian yang sudah kita bagi juga sudah banyak sekali. Sudah kira-kira gitu. Itu sudah mengkerucut ke 50.000 itu sudah yang perlu harus penanganan serius kan? Ya, yang sudah benar-benar ini. Kita sudah buat tim, termasuk di Kanwil kita buat tim, dan di setiap kantah itu ada posko khusus PTSL untuk menangani yang 50.000. Dan tahun ini kita anggarkan juga untuk penanganan yang 50.000. Ini butuh waktu lama nggak untuk yang K2, K3, kemudian ya. K4? Ini kan karena melibatkan yang tadi Bapak bilang banyak orang. Ya. Ya tadi Bapak bilang emas, tanah itu emas. Emas otomatis akan mengundang banyak orang gitu. Dan ini ada permasalahan yang sifatnya majemuk. Ya. Masalah tergantung para pihaknya dan dari jenis permasalahan itu. Kalau para pihaknya ada, bisa kita mediasi cepat. Tapi kalau para pihaknya ada dan tidak mau bersepakat, nah ini harus ke pengadilan. Nah ini cukup lama ini Mas kalau pengadilan. Perdata maksudnya Pak? Bisa perdata. Kita harapkan dengan perdata sudah bisa membuktikan siapa yang memiliki. Namun ternyata di beberapa kasus perdata sudah diputus perdata milik aset BUMN, tapi sampai sekarang yang menguasai masih masyarakat yang kita ukur tadi. Masih. Karena dia udah tinggal puluhan tahun di situ. Iya, jadi setiap kita bersurat kepada kepada instansi tersebut, jawabannya bahwa benar itu aset yang tercatat di barang milik negara mereka yang akan segera diadakan penataan. Namun kampung gitu. Nah, hal-hal kayak gitu butuh waktu yang lebih lama lagi. Pendekatan humanis kali ya. Iya. Iya. Nah, permasalahannya kan tadi ada yang secara majemuk, ada yang perseorangan, perusahaan, kemudian yayasan dan negara. Di antara klasifikasi ini yang paling ribet tuh sebenarnya lebih kemana Pak? Aset. Nah, jadi kalau ini aset negara, kita selaku aparat pemerintah ini kan tidak boleh kehilangan aset.
Ini kan kalau sampai dianggap merugikan negara kan ini ancaman yang paling menakutkan ini bagi kita. Kategorinya korupsi. Kategorinya korupsi karena Menghilangkan aset negara. menghilangkan aset negara. Ini yang paling sulit. Kira-kira itu yang sekarang paling sulit kita hadapi di DKI. Terkendala biasanya kalau aset negara kan lama untuk penggunaannya. Yang tadi Bapak cerita bahwa ada orang lain juga masuk ke situ, tinggal puluhan tahun ternyata itu aset negara, dan begitu negara membutuhkan, ternyata di situ banyak orang, dan akhirnya menjadi polemik yang berkepanjangan. Persis. Ada di beberapa titik, di beberapa kampung, semacam itu. Semacam itu kasusnya. Jadi yang ya ribuan. Ini yang kita ATR BPN punya namanya gugus tugas reforma agraria, ya, yang kalau di Provinsi DKI diketuai oleh Pak Gubernur. Ya, ini permasalahan kampung-kampung yang tercatat sebagai aset instansi pemerintah saat sekarang sedang kita bahas. Nah, ini mudah-mudahan akan mendapatkan solusi bersama. Beberapa instansi akan kita ajak bicara. Mudah-mudahan apakah melalui pelepasan atau melalui cara-cara lain yang disepakati, yang kita harapkan misalnya itu disertifikatkan atas nama instansi tersebut berupa HPL, kemudian hak pengelolaan. Nanti di atasnya ada HGB di atas HPL dengan perjanjian dengan instansi tersebut. Nah, ini sedang kita introduce dengan beberapa instansi yang dipimpin oleh Pak Gubernur selaku Ketua GTRA DKI Jakarta. Nah, tadi kan berbicara tentang reforma agraria. Ya. Nah, untuk dari PPN sendiri seperti apa perkembangannya Pak untuk saat ini? Ya, jadi reforma agraria di BPN itu kan untuk mengatasi ketimpangan, ketimpangan pemilikan penguasaan tanah. Ya, kita sama-sama tahu data menunjukkan indeks Gini kita tidak begitu baik. Jadi banyak orang yang memiliki tanah berlebihan, ngaco ya. jadi apa? Ada, saya suka menyebutnya Crazy Rich Asia begitu, ada di Jakarta itu punya begitu banyak tanah. Namun di sisi lain ada, saya menyebutnya Crazy Poor Asia, itu juga banyak. Ya, yang untuk mempertahankan hidup di Jakarta saja juga susah. Apalagi akses terhadap tanah, apalagi kepemilikan. Ini ketimpangan. Reforma agraria untuk itu. Nah, namun seperti yang tadi saya jelaskan, ternyata kendalanya no fresh land di Jakarta. Nggak ada fresh land di Jakarta. Sebagaimana misalnya kalau di luar Jawa itu ada pelepasan kawasan hutan menjadi fresh land, diberikanlah diredistribusi yang targetnya 4,1 juta hektar itu ke masyarakat. Namun di Jakarta nggak ada hutan. Semuanya sudah milik tadi. Ada yang instansi, ada yang perorangan, ada yang badan hukum. Termasuk pulau-pulau di Pulau Seribu? Pulau Seribu belum masih ada beberapa masyarakat. Tapi kan mayoritas yang di DKI ini yang bermasalah. Ya, yang membentuk kampung-kampung yang akan ditata oleh Pak Gubernur karena memang standar ininya kurang. Itu yang akan ditata melalui reforma agraria. Ya. Lokasinya ditetapkan gubernur, kita akan bekerja berkolaborasi bersama. Itu. Jadi lebih tupoksi ke BPN itu untuk sertifikasi tanah yang akan digunakan atau seperti apa ini? Ya, tupoksi kita memang disertifikasi. Namun untuk reforma agraria kita harus berkolaborasi, dipimpin gubernur, melibatkan beberapa instansi yang akan mengidentifikasi tanah ini tanah siapa, jenis tanahnya apa. Selanjutnya kita akan exercise untuk penyelesaiannya seperti apa agar masyarakat bisa mendapatkan akses ke situ. Nah, dengan itu maka ketimpangan, maka reforma agraria bisa mewujud di DKI Jakarta. Nah, untuk tahun ini kita targetkan ada di beberapa kampung di Jakarta Utara, yaitu di Kampung Akuarium. Oh iya. Ya, di Kampung Akuarium itu akan dibangun oleh Pemda beberapa 5 tower untuk masyarakat vertikal. Nah,
hak atas tanahnya sudah kita berikan, HPL atas nama Pemprov. Nah, kemudian nanti ada di sekitarnya itu ada Kampung Lodan, Kampung Krapu, Kampung Tongkol. Itu mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi tahun ini untuk bisa memberikan akses bagi masyarakat ke tanah. Itu yang kita harapkan. Oke, ini BPN kan sebagai badan yang ngurusin tanah sebenarnya. Dan pastinya akan berhubungan dengan masyarakat dalam hal pelayanan. Ya. Tentu ada hal-hal yang ya, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ya, ya. Nah, sebagai Kanwil BPN seperti apa untuk mengantisipasi misalnya adanya pungutan liar dalam proses sertifikasi tanah? Ya, ya. Pungutan liar itu kan menjadi masalah besar bagi kita semua sejak dulu ininya ya. Nah, namun melalui transparansi, baik prosedur, biaya, waktu yang kita sampaikan, mudah-mudahan melalui ngaco ini juga lebih bisa ini, termasuk ke aplikasi Sentuh Tanahku. Sentuh Tanah. Yang bisa di download oleh seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat untuk mengetahui sampai di mana layanan yang sedang diajukan ke BPN, Mas Arman. Nah, dengan itu mudah-mudahan pungli lebih bisa eliminir. Ya. Kemudian kita juga ada lapor. Jadi misalnya ada yang dipungli bisa melaporkan, dan sekarang whistleblower juga sudah kita inikan ke setiap kantor pertanahan. Itu usaha-usaha kita untuk mengurangi adanya pungli. Menarik sekali juga, masyarakat bisa tahu tahapannya sampai mana. Ya. Dan itu bisa di tracking gitu. Bisa di tracking dari rumahnya. Macet. Sekedar jadi macet, Pak ini kenapa kok macet? Nggak selesai-selesai. Benar. Itu bisa langsung ditanyakan ke BPN. Bisa, itu bagaimana. Dan bagi kami sendiri nanti itu sudah ada ininya, sudah ada waktunya. Kalau melewati SOP, kelihatan di meja dia itu udah merah. Deadline-nya ya. Berapa lama Pak? Kita ada banyak layanan, puluhan layanan. Ada layanan balik nama, itu seharusnya 5 hari. Ya, layanan pengecekan itu hanya 1 hari. Beda-beda. Layanan pengukuran 18 hari. Ya, ada berbagai macam. Sejauh ini bisa menekan angka pungli itu kira-kira berapa persen? Pertanyaannya ngaco juga ya. Berapa persen? Karena kita nggak ada data jumlah total yang dipungli berapa nih. Yang pasti sudah terjadi transparansi itu Pak. Iya. Masyarakat. Iya. Tapi gini Mas Arman, yang menarik dan lebih besar adalah begini. Data yang ada di kami menunjukkan bahwa dari 2 jutaan itu 1.800.000 sudah bersertifikat. Ya, dari 1.800.000 itu ternyata Mas, itu menjadi aset yang produktif. Produktif itu selain bisa dimanfaatkan, digunakan dari sisi ekonomi itu disekolahkan lah istilahnya, dimasukkan ke bank, istilah kita disekolahkan. Mortgage, hak tanggungan namanya, itu sudah lebih dari setiap tahun lebih dari 100 triliun. Ada pemasukan untuk negara? Bukan. Maksudnya? Jadi itu misalnya Mas Arman tanahnya sudah bersertifikat, maka bisa dipakai untuk agunkan ke bank. Nah, ya, ini seperti yang Bu Sri Mulyani sampaikan, Bu Menteri Keuangan sampaikan, perbedaan kita dengan negara maju. Kalau di negara maju itu asetnya yang bekerja. Ini semacam misalnya diagunkan tadi untuk akses ke sumber-sumber pembiayaan ekonomi. Tapi kalau di negara berkembang, asetnya tidur, yang bekerja keras orangnya kan gitu. Nah, di kita itu kita coba pelototi berapa sih dari sertifikat itu bisa menghasilkan modal untuk membangun Jakarta. Ternyata angkanya tidak kecil, lebih dari 100 triliun per tahunnya. Kadang di 2019 itu malah bisa sampai 150 triliun Mas. Bandingkan dengan APBD. APBD DKI untuk DKI ini kan sekitar 84-an triliun ya. Ini kan lebih. Artinya apa?
keberdayaan masyarakat dibanding pemerintah itu lebih besar. Dan inilah keberhasilan BPN. Kalau sampai bisa memberdayakan masyarakat sehingga membangun ini bukan hanya pemerintah, bahkan masyarakat lebih berdaya. Ya. Nah, ini yang cukup menyenangkan, tapi sebenarnya setelah kita lihat data lagi, ini bisa ditingkatkan. Masih bisa ditingkatkan. Jadi misalnya kita lihat dari 1.800.000 bidang tanah itu yang beralih ternyata nggak lebih dari 50.000, nggak lebih dari 4%-nya. Kenapa ini? Nah, peralihan ini kenapa yang masuk tercatat di kita peralihan haknya hanya sedikit. Nah, ternyata Mas, kita biaya, waktu, kemudian prosedur yang ada di balik nama tanah ini cukup tinggi. Biayanya Mas, di luar pungli tadi ya, yang ngaco tadi, itu sekitar 8,5% Mas, dari nilai tanah. Dari nilai total tanah. Satu, yang 5% itu BPATB masuk ke DKI. Ini juga nggak kecil nih, 5% itu nilainya hampir 5 triliun per tahunnya. Ya, hampir 5 triliun. Nah, ini kemudian untuk PPH itu 2,5%. Jadi udah berapa itu Mas? 5 sama 2,5, udah 7,5. Yang 1% itu untuk biaya akte. Ya, biaya akte dan biaya PNBP itu dihitung oleh Bank Dunia melalui Ease of Doing Business. Itu tinggi sekali, 8,5%. Nah, kita di peringkat ke 106 dunia. 106 dunia. Dari kemudahan untuk bertransaksi ini tadi. Karena tingginya biaya tadi. Ya, kalau kita bandingkan dengan kota-kota besar misalnya Singapura, misalnya Thailand, itu hanya 4%. Bahkan ada satu negara yang mampu mengenolkan, tapi yang satu-satu negara yang diukur Bank Dunia itu Saudi Arabia, bisa 0%. Kita 8,5%. Ini yang tinggi sekali. Nah, ini juga sudah kita bahas bersama Pak Gubernur dan tim, bagaimana ini harus kita address. Kenapa? Kalau akhirnya yang bertransaksi itu hanya 4%, artinya transaksi yang tidak formal lebih banyak. Hanya menghindari pajak tadi, menghindari biaya yang tinggi tadi, dia larinya ke transaksi yang informal. Misalnya PPJB yang harusnya AJB menjadi PPJB. Nah, akibatnya apa? PPJB ini tidak eligible kalau dibawa ke bank. Jadi potensi untuk membangun Jakarta juga jadi terhalang dengan ini. Nah, ini sudah kita sampaikan ke Pak Gubernur dan akan segera diadres supaya kemudahan bertransaksi di Jakarta untuk membangun Jakarta ini bisa lebih baik lagi. Dan itu menjadi tolak ukur reforma agraria berhasil. Iya, salah satu ininya. Ya. Jalan ya. dengan ekonomi. Ya. Apalagi di pandemi saat ini kan pertumbuhan ekonomi sudah sangat sekali didambakan supaya terjadi peningkatan gitu. Iya. Gini juga kita bahas juga Mas, reforma agraria di DKI ini akan kita address dengan fiskal policy yang tadi pajak 5%, 2,5%, tadi fiskal ya Mas. Nah, kita sedang ini bagaimana dengan fiskal itu bisa membatasi kepemilikan orang-orang kaya yang mempunyai tanah lebih dari 5. Nah, yang lebih dari 5 ini perorangan, ini coba akan dihitung oleh tim Pak Gubernur ada berapa. Ya, nanti melalui fiskal mungkin akan ada progresif. Ya, nah kendaraan, semacam kendaraan, tepat sekali Mas. Jadi ketika kendaraan itu pajaknya dirasionalisasi yang lebih reasonable, reasonable itu mirip dengan negara-negara lain ya, yang lebih masuk akal. Itu lebih formal peralihannya, lebih tercatat. Dan akhirnya apa? Kalau semua tercatat kan semua ada data akhirnya. Database akan mudah sekali untuk melihat atau mengambil keputusan itu lebih mudah lagi. Nah, kembali ke fiskal untuk reforma agraria tadi diharapkan kalau nanti ada
kendaraan itu ada namanya pajak progresif ya. Kalau tanah ke-6, ke-7, ke-8 itu pajak progresif, diharapkan mereka tidak berlebihan minyak tanah dan dilempar ke pasar. Ya. Nah, kalau ini ke pasar, kita harapkan reforma agrarianya bukan negara memberikan redistribusi, tapi masyarakat mampu membeli karena tanah akan ke harga yang wajar. Nah, ini sedang di-exercise berapa sebenarnya fiskal ini untuk reforma agraria sehingga bisa menjadikan semua punya akses ke tanah. Tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang tertentu, tertentu yang berkantung tebal gitu. Istilahnya. Oke, gini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Ini, berhubungan bukan tentang pekerjaan tapi dengan hobi Bapak. Apa sih Pak hobi Bapak yang paling utama ya, paling? Ya, saya hobi olahraga tenis, Mas Arman ya. Sejak kecil saya suka tenis dan sampai sekarang saya masih suka tenis, dan terakhir kemarin saya sempat dipercaya PLT sebagai manajer tim Davis. Ya, ketika kita melawan Kenya. Jadi itu hobi saya. Ya. Cara mengatur antara pekerjaan dengan hobi itu gimana Pak? Ini nggak semua orang bisa melakukan Pak. Ini Pak. Jadi antara hobi dengan pekerjaan itu harus berbagi waktu, apalagi dengan keluarga. Ini kan sangat harus ada timing yang pas untuk melakukan. Mas Arman, saya dan kawan-kawan ini semua kan diberi Tuhan 24 jam ya. Ya, pasti cukup lah. Jadi tinggal yang namanya hobi kan dari hati. Pasti nanti bisa menemukan jalan kapan ininya untuk menjadwal, karena itu juga penting, apalagi di Jakarta ini kan persoalan-persoalan tanah luar biasa menyita energi kita ya. Pikiran, waktu, energi. Nah ini kalau badan kita nggak kuat, nggak ditopang dengan olahraga, mungkin nggak bisa melayani dengan optimal di Jakarta ini. Nah hobi saya itu mendukung ke situ. Jadi saya dengan hobi saya merasa bisa tersalurkan juga di sini dan saling membantu dengan pekerjaan. Dan terkadang itu hobi sebagai pelampiasan, ketika pekerjaan itu sudah penat, kemudian saya perlu mendalami juga dengan hobi Pak Budi. Pertanyaan paling terakhir, itu kalau udah pekerjaan sudah banyak, kemudian sudah sangat peak sekali, udah sangat capek sekali. Bukan capek, udah sangat pusing lah ibaratnya. Buka baju langsung main tenis. Ya, betul. Jadi itu ini ya rumusnya. Rumusnya buka baju ke lapangan tenis. Ya. Mainnya di mana, Pak? Kita biasa di komplek DPR. Komplek DPR. Ya, komplek DPR di sana dengan kawan-kawan kita main ya untuk pelampiasan ya. Pelampiasan dan menjaga obat untuk menatkan pekerjaan gitu, Pak. Kalau di kantor mungkin penat. Kalau di sana bukan penat ya, seger ya. Lebih relax gitu. Lebih relax ya. Itu benar-benar fresh. Ya, pulang langsung tidur, Pak. Ya, kita tahu kalau habis dari sana itu kan keringat banyak tuh. Pasti kan olahraga. Iya. Apalagi mungkin malam kali ya. Kalau pulang kerja kan biasanya sore lah ya. Sore sampai malam jam 8 malam gitu kita rutin. Nah, itu kan bisa keluar keringat banyak ya. Wah, itu waduh rasanya plong ya. Plong kalau bisa keringat sudah keluar banyak itu kan nggak bisa kita beli di supermarket ya. Harganya unlimited tuh. Dan begitu pulang langsung tidur, plus besok baru pekerjaan seperti fresh seperti biasa. Fresh lagi paginya. Fresh lagi, siap melayani lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Budi atas obrolan ringannya di program Ngaco Ngobrol ala Indoposko. Terima kasih. Terima kasih viewer atas obrolan ini, dan semoga bermanfaat menjadi inspirasi kita di kemudian hari dan memberikan banyak tentang hal-hal lika-liku tentang Badan Pertanahan Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.